Alhamdulillah, alhamdulillah. Di hari ketiga ini menurut jadwal Ustadz Ahmad Rais Al-Hafidh, alhamdulillah di depan kita banyak kesamaan. Beliau adalah dosen UIN namanya Ahmad Widianto, juga sama-sama Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Kiai Haji Mujadi. Insya Allah sanad ilmunya sama. Semoga senantiasa pagi ini juga siapapun yang mengisi apapun materinya, semua sumber dari Al-Quran dan Hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga, kalau ibu-ibu mungkin belum pernah tahu, kadang khotib Jumat mungkin 1 tahun 1 kali. Insya Allah Ahmad Widianto, monggo saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة يا رب سيدنا حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا سيدنا وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته أن الله يبارك في الجنة وعلى بركاتهم وأصلائهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم بالدنيا والآخرة ويجعلنا من حسنهم ويرزقنا محبتهم ويدعو بالعلم الذين ويدخلنا في زمرتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاد من الأموال مقتدع يا ربي بالمصطفى بلغ راسينا اغفر لنا يا واسع الكرم. Bapak Ibu yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama niat talabul ilmi, sebuah niat yang kita awali dengan Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhan, bukan bacalah dengan kepandaianmu, bukanlah bacalah dengan kapasitasmu, bukanlah baca apapun keistimewaan yang kita miliki. Itu niat pertama kita. Yang selanjutnya, dengan wasilah Iqra ini kita menuju Rabbukal Akram. Dengan semakin meningkatnya ilmiah kita, meningkatnya kapasitas keilmuan kita, yang semakin mulia adalah Tuhan kita, bukan diri kita, bukan nafsu kita, bukan akal kita, bukan selain Tuhan kita. Kita mulai dengan nama Tuhan kita untuk mengagungkan Tuhan kita. Itu semakin kita bertaklim pagi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini materi Ramadan ketiga pertama, ketiga. Nanti kalau memang materinya sudah pernah disampaikan di cut, akan saya ganti materinya. Oke, Bapak Ibu, Sayyidina Muhammad SAW dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, di ringkasan kitab Ihya Ulumuddin, beliau bersabda, likulli syai'in babun, semua hal itu punya pintu. Wa babul ibadati as-shaum, sedangkan pintu ibadah itu sendiri adalah berpuasa. Nah, ini sering beberapa sahabat bertanya, Cak, piye sih kok kita itu kalau bulan Ramadan itu kok seakan-akan ibadah itu terasa nikmat ya, mudah, nikmat, dan kita bisa berpromosi kepada orang lain.
Bapak Ibu, orang melakukan kebaikan dan keburukan kita bertingkat-tingkat ya. Sebagaimana kita beragama itu kan bertingkat-tingkat, mulai syariat, kemudian thariqah, kemudian hakikat, kemudian ma'rifat. Hasani, orang dalam melakukan kebaikan dan keburukan itu ada 4 tingkat. Pertama, ada bisikan kebaikan. Ada bisikan kebaikan. Dan bisikan itu kalau dia dari dalam, nah, itu namanya kalau keburukan nafsu. Kalau dari luar dia setan. Karena kalau dengan kan lahir sudah bawa nafsu. Tapi setan ketika kita lahir tidak menjadi satu dengan kita. Itu bedanya setan dengan nafsu. Nah, kalau setan itu karakternya adalah pokoknya kita terjerumus kepada perbuatan dosa. Nggak penting apa dosa ini, yang penting kejebur dosa. Contohnya ini, wah, ini malam minggu, waktunya banyak uang, bisa keluar malam, kita tahan 10 menit hilang 10 menit, kemudian 2 jam muncul lagi dengan bisikan yang lain. Tak usah malam mingguan, iku ono sepeda di tonggo, kontaknya kan tahan hilang mana? Muncul bisikan yang berbeda. Bisikan pertama kita tahan, kita perangi, kita menang, muncul bisikan yang berbeda. Kita tahan, kita menang, muncul bisikan yang berbeda. Namanya bisikan setan. Karena setan ending goyahnya adalah intinya kita tercebur kepada perbuatan maksiat. Dan nafsu boten. Nah, ini apa nafsu? Nafsu itu adalah membentuk kebiasaan, Pak. Membentuk kebiasaan. Jadi kapan muncul bisikan, kita tahu wah sampai dodol ini biasanya sampai subuhan ya, sampai loro, utek sampai panas, sampai melolong kerung kan, nah nafsu ini hilang sebenarnya. Muncul lagi 2 jam dengan bisikan yang sama, tahu lagi, muncul lagi dengan bisikan yang sama. Maka jika bisikannya sama, maka itu adalah nafsu. Dan tugas setan itu adalah menjadi pembisik pertama dari bisikan nafsu. Nah, ini abote poso. Mulai Syawal sampai Sa'ban dibiasakan oleh nafsu, dikompori oleh setan. Ramadan kongkon imsak. Bisa bayangkan? Yang terbiasa 11 bulan dadak setengah 4 imsak. Bayangkan Pak, sudah menjadi sistem ya selama 11 bulan. Awal Ramadan ono kalimat wah ini cara sistem langsung bergerak, sedang berputar resot. Wah itu katanya sing nyetir ke api langsung dundung sami. Kata banyak orang dalam puasa Ramadan itu mengalami kegalauan, kebiasaan. Lah kenapa kok? Ngeten. Pun. Lekoli syai'in babun, setiap hal itu punya pintu, dan pintu ibadah itu adalah berpuasa. Bapak Ibu, ibadah kepada Allah itu punya 2 cara. Pertama adalah al-fi'lu, dan yang kedua adalah atar. Al-fi'lu artinya adalah melakukan. Atarku artinya adalah meninggalkan. Coba, sholat itu ditinggalkan apa dilakukan? Di masjid dilakukan. Oke. Haji dilakukan apa ditinggalkan? Dilakukan. Sedekah dilakukan apa ditinggalkan? Puasa dilakukan apa ditinggalkan? Puasa? Bahasa Arabnya as-shaumu huwa al-imsak. Puasa itu adalah menahan diri. Menahan diri itu melakukan apa meninggalkan? Mangan, kena imsak oleh mangan. Ngombe, kalau ono imsak oleh ngombe. Malam pertama, terus mas malam pertama. Kalau pas imsak minta terus. Nah,
Kenapa sih puasa itu menjadi berat Bapak Ibu? Karena puasa itu imsak menahan diri. Terbiasa dalam 11 bulan muncul bulan Ramadan imsak menahan, tapi ya harus lucu. Di dalam proses kok gak imsak ya Pak. Orang musola di dalam proses misalnya melakukan tidak ini bukan imsak, insaf. Nah, kita ingin ini gak enak. Sing insaf ya yang sepuh kan ya. Kalau hormati semangatnya ngomong sahut ciptaan. Udah bener Pak. Insaf. Ini mah dosa kan kita piye kok insaf. Bon. Itulah ciri puasa dari ibadah-ibadah yang lain. Jika ibadah yang lain itu melakukan, maka puasa itu meninggalkan. Nah, apa yang ditinggalkan? Nah, bon. Maka dalam konteks puasa ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Kita perhatikan. Pertama, ada puasa secara syariah, ada puasa secara thariqah. Ada puasa secara fikih, ada puasa secara akhlak. Ada puasa yang dia hanya menggugurkan pokoknya awake jeneng dengar Gusti Allah. Pak Takmir Masjid, Pak Usman wis poso. Jenenge wis poso. Tapi durung mesti itu ganjaran Pak puasa ini. Ya, karena puasa itu ada wilayah syariah, ada wilayah thariqah. Ana wilayah lahiriah, ana wilayah batiniyah. Sing fikih, sing syariah, sing lahiriah itu pokoke prinsipe gak mangan, gak ngombe, gak kelon. Nggih. Lho mangan ya biasa lah. Ngombe ya biasa. Kelon ya gone ya biasa. Tapi lek kapan kena Ramadan itu dadi abote luar biasa 11 bulan imsak gak oleh. Api enggak ya, api ojo wis poso kok. Tapi ngomong ganjaran isi. Lek prinsip poso itu menjaga sesuatu yang membatalkan secara lahiriah, secara fikih, secara syariah, itu mung entuk jeneng al-qanaah bil ism. Orang catatan nih, Pak Usman wis poso Ramadan, ganjarane pandangannya. Lek prinsipnya mung gak mangan, gak ngombe, gak kelon. Mangan isuke rada diundur ya, itu pada dijono biasanya setengah itu dijono jam setengah 4. Mangan awalnya biasanya setengah 4 di dono mari nah ini kan kita tetap nah kapan prinsipnya mau weteng ambil kemaluan. Nah sing abot itu nek kapane ya poso fikih ya poso syariah ya poso lahiriah ya kemudian ditambah dengan puasa thariqah jenenge puasa akhlak lah iki sing ndadekno ganjarane. Mulane abot Pak poso niku imsak. Wis biasa mangan gak oleh mangan, biasa ngombe gak oleh ngombe, biasa kelon gak oleh kelon. Nah, sing paling abot dia biasa gak berakhlak dikon berakhlak. Coba. Nah. Terus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bersyukur ya. Wa yahsulun dan terjadi al-fitru batal fi kulli shaumin dalam konteks berpuasa bima dengan sesuatu nuhiya yang dicegah anhu darinya fi shaumi di dalam puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsun ada 5 faktor yuftirna yang membatalkan. Tapi kapan beberapa tafsir mengatakan yuftirnya mengurangi pahala puasa. Poso fikih sah, poso syariat sah, poso lahiriah sah, mergane wis gak mangan gak ngombe gak kelon. Tapi ini pahalane berkurang. Ono 5 Pak. Dari kapan yang 5 ini berarti nilainya kira-kira ya? Lek 100 bagi 5 berarti 20 ya? Lek kapan yang 5 ini full wah berarti ya ini poso. Tapi ganjaran ini bermasalah kalau checklist ini dipun tulis ten WhatsApp napa ten mejone napa ten dindinge checklist pahala puasa. Boleh puasa kita sah tapi belum tentu berpahala.
berpahala. Apa? Yang pertama adalah al-kadibu. Napa Bu? Napa al-kadibu itu? Gorok, wah tenan ya. Ngomong gak gorok niku kayak gak ono wong mari mangan gak rokokan wae. Sing biasa rokokan iki. Wong sing biasa rokokan niku nek mari mangan gak rokokan wis biasa rokokan, gak rokokan mesti terjadi. Poh ngelu wae. Wis utang-utang barang iki. Padha kaya wong biasa gorok. Omong-omongan mbek kancane nek gak gorok gak utama dikongkon ora gorok. Mampus. Nah di antara gorongnya ini sing kula biasa jenengan pada sadar. Suatu saat itu Sayyidina Muhammad melapar. Nah ketemu sahabat putri dan kita langkah ini. Di tengah teriknya matahari di padang pasir, arek cilik paling coba. Loh, ibu ini kan yang khawatir. Nak masuk nak. Enggak lah, mau mah. Loh masuk nak. Nanti akan saya kasih sesuatu. Apa mah? Mungkin bahasanya permen. Enggak lama sekarang. Malah masak permen. Es krim ya Pak? Es krim mau habis panas-panas kok minta es krim. Enggak mau lah, pokoknya enggak es krim enggak masuk. Yuk masuk tak kasih es krim. Ini perluasan mana? Akhirnya si anak masuk. Rasul tanya kepada sang perempuan, sahabat putri, anakmu sudah masuk? Sudah Nabi. Terus bagaimana janjimu? Loh, saya ini janji memberikan es krim, maka akan saya berikan es krim. Jika kamu tadi berjanji dia sudah masuk dan tidak kamu tepati, kamu kena pasal berbohong. Kita biasa ya kan anak kita ya. Nah belajar kan? Mau malas belajar di tes enggak aku tak kalau dolinan itu dia dolinan itu di toko toys robot-robotan ya iya robot-robotan iya Mbak pokoknya belajar sak jam belajar ditutup baik pura-pura lari atau dia tuh kok nang toys tapi tukune duduk robot tukune roti goreng. Nah ini corona apa? Nah ini hati-hati pas poso ya. Ini jadi Abu Hamid Al-Ghazali, bohong yang tidak kita sadari dan terbiasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Ya, utawa ini jadi Abu Hamid sing biasa. Lek kapani masalah-masalah, hati-hati sing kapani apa isu-isu ini. Tuh, aku nggak sore itu kok nanya ya, itu kok biasa ya Pak, mangut lah, beres Pak, tapi yo banyak lebih sih Pak. Oh iya, tak kayak duit kalau terus guys, tuku manguti ono, lilini ono, ya, aku ibu nih kan itu Pak, mangut, korona betul. Ini itu biasa. Dan jadi Abu Hamid Al-Ghazali, korok Pak, poso ini kok hanya rodo detail. Yang seakan-akan kita terbiasa tidak menyatakan sebagai bohong, tapi ternyata itu adalah kebohongan. Wis biasa borok bulan Ramadan dikongkon bisa pun. Ini gue kapan sampai borok berarti langsung checklist. Ya Allah sekali 80 besi wis borok. Berarti kali bolong 80. Tambah mana? Nomor loro walgi juga. Napa? Walgi batu napa walgi rasa. Nah definisi gibah itu apa? Antat pura nuksonan fi akhika lau balaghahu lakarihahu wa in kunta shadiqan. Itu definisi gibah. Jika kamu membicarakan kekurangan orang lain, kekurangan ya, bukan kelebihan ya, membicarakan kekurangan orang lain, seandainya orang itu mendengar dia sakit hati, walaupun apa yang kamu bicarakan itu sesuai kenyataan, entah ya, pokoknya berhubungan dengan orang lain, fisiknya,
cara berpikirnya, cara bicaranya, cara berpakaiannya, rumahnya, kendaraannya, anaknya, istrinya, sandalnya. Ya, wah, itu bahaya. Nah, pertanyaan ini kira-kira ghibah itu yang paling enak itu pas lapor. Ghibah pas paling enak itu pas. Oh iya, bapak yang mana dulu belanja tak memperhatikan. Ghibah paling enak itu pertama, lek kapal kumpul konco. Sing paling ngerti dari Abu Hamid Al-Ghazali, pasca kita melakukan kebaikan, kita hancurkan pahala kebaikan kita. Saya ya. Niki biasanya kan kita habis mengadakan pengajian, ya. Pengajian ini kan untuk mari kalau mangan-mangan ya. Mari pengajian, bahas Gusti Allah, ya. Bahas akhlak Sayyidina Muhammad, ono kopi ini, ono goreng. Nah ini setengah udang merokok ini bisa. Ya. Ngaji tutup, kitab tutup, ustaz tinggal nimbrung bisa. Udan-udan sama kopi ini, ngenteni udan. Kira-kira lalu. Kira-kira ghibah kita mufakat haram. Ngaji paling banter sunnah Pak. Mungkin ya masih wajib ya. Tapi kan tidak banyak yang hukumnya sampai wajib. Tapi kita mufakat ghibah itu haram. Ngaji ini setengah jam, ya ambil ngantuk. Ghibah yang dimakan gorengan di kopi semangat. Pak Pok lunas apa tambah ke ghibah? Tambah ke koyo-koyo teko masjid, koyo-koyo teko majelis, yo. Mari pengajian ternyata mulai ganjaran entek dipangan ghibah. Nanti kan hati. Nah, mari nanti beberapa para ulama itu lagi paling mantul pengajian ini buatan purun jago. Buatan purun jago. Lah pas kadung jago kan dirasain konco-konco, kok mari ngaji langsung mulai ke dunia kan ya. Rasa-rasa apa enggak? Kayak yang biasa kan gitu. Lihat yang ikut kan yo, gak enak tuh ya. Buatan enak. Jadi apapun yang kita kekurangan sahabat kita, yang kita bicarakan, jika dia mendengar sakit hati, walaupun itu sesuai realita, maka itu adalah ghibah. Toko Mekah, jubahan, kopiahan, putih. Kalau Pak Kaji, kan ini Pak Kaji ini kan, iya apa sih sampai macam ini Pak Kaji gimana Pak? Ghibah. Wong kalau jenengan dalam putih ini kan nambah ini tok Pak. Ya. Jadi apa ya? Jadi potongan. Lo mungkin akhlaknya dalam baju kan ngoten. Kalau beberapa kali ini medal dalam putih ini siji niat foto hati. Petengi dunia kau rasakan jadi petengi alam bahasa. Ngadep Gusti Allah ngadep kayak pocongan. Masya Allah, kalau sembahyang kok berbes ini Pak. Enggak percaya sama coba gue. Sing dalam jibat-jibat ini. Menisan putih kabeh ini paten nolang kulit bayang itu alam bahasa. Lho mungkin ibu-ibu ini cuma cocok dengan ibu-ibu. Lah, mereka jenengan kan buatan nanti dan mereka ini. Akhirnya antara baju-baju ini kan tidak ada bedanya. Jadi sing zaman putih niku dipun niati ndamel kain kan kain kafan. Jenengan tingali raja-raja ten kerajaan-kerajaan Islam sing ngene. Nggih. Cobai putih kabeh, udenge gede lho. Niku gak gaya-gayaan Pak, niku udenge kain kafan. Udenge gawe gede niku. Mbelek mati niku udari damel kain kafan. Ayo Pak Ustaz, Pak Matan. Lampu dipateni nggak putih-putih maca la ilaha illallah tenan Pak metu wis insyaallah padha ya lek ana sing bablas pisan ya dikran nah niku akhlake tiyang dengan putih-putih mboten gaya-gayaan kok tapi iki memang latihan sowan teng ngersani Gusti Allah nah niku mulane kan napa kok kula jenengan niku dipesunaken damel putih
putih rumongso nggih kain kafan. Kan kita tanda tangan proyek sing gak enak kan gak enak pada putih-putih. Aduh, nggih kain kafan kok kate maksud tanda tangan kan gak enak. Lah nek nggih putih-putih ini joget-joget ya tambah oh berarti kan gak ono niati. Pun ghibah. Niku sing hati-hati. Jadi yang pertama ghibah itu dalam ketemu konco akhirnya rasani konco. Atau ghibah niku adalah orang yang menjadi promotor, Pak. Menjadi supporter. Kami rasa-rasa, Pak. Si rasa-rasanya kalau Pak Usman. Jenengan kalau ketemu tapi bener. Atau jenengan ngurungokno tok ae. Ini kalau Pak Usman kan enggak semangat. Iya. Niku ya termasuk kena pasal ghibah. Termasuk menaikkan rating TV sing pas poso niku adalah tayangane gosip artis terhot. Nah, Mboten. Pas Ramadan rasan-rasan artis. Kalian lho Pak tapi delok kan ngundang rating to. Niku jenenge al-mustami ahadul muqtadir. Wong sing ngrungokno, wong sing delok, wong sing dadi supporter termasuk ghibah. Lho dhek semangat ono supportere, ono sing nge-like, ono sing subscribe. Lho, lapa yuk? Wis poso-poso di maksiat tapi delok gosip artis, yo termasuk gosip sampeyan. Nah, mulane iki yo aja ngatur Pak. Wis biasa gosip mulai Syawal sampai Syakban, Ramadan dikongkon insya apa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wan namimatu. Sing ketiga adalah namimah. Namimah itu adalah adu domba. Adu domba itu adalah Sayyidina Muhammad la yadkhulul jannata qattatun. Sangat sulit sekali orang itu masuk surga jika prinsip hidupnya suka mengadu domba. Karena adu domba niku lek ghibah niku ngentekno ganjaran. Nggih, lek ghibah niku ngentekno ganjaran. Kaya ibarate geni mangan kayu sing garing. Niku ghibah. Jadi pas pengajian, pas sholawatan, kayu ini dikeringi. Metu tuku bakso, ya, kate mulai parkir, antri, nah rasa-rasa entek. Nah, niku sing ada. Wan namimah dalek namimah itu dosa jariyah. Nah kapan-kapan dicoba. Kami biasa sedekah jariyah nang masjid toh. Nah niki golek sedekah jariyah amal elek. Cara niki ngedu kanca. Ya cukup Pak Usman iki duwe sapa ngono kan Pak Usman golek bolo kan. Bolone golek bolo. Sing itu wong loro tapi sing perang sak kampung. Niku jenenge sedekah jariyah sing berjamaah. Bukan berjamaah toh, Pak. Sedekah sedekah amal elek jariyah berjamaah. Itu jenenge nami. Maksud saat ini Sayyidina Muhammad melampah. Kali para sahabat tiba-tiba mendel. Para sahabat itu semangat. Pokoknya Nabi ini berubah secara drastis. Ini mesti kan siji nek mboten Sayyidina Jibril mudhun. Nomor loro Sayyidina Muhammad roh alam sing sanes alam kula jenengan. Semerat alam sing sanes alam kula jenengan. Bapak Ibu kasih ngeten. Alam ini kan sanggadae, alam ini kan maksimal Allah gitu. Kula belajar tauhid jenengan. Alam itu adalah selain Allah. Maka alam itu wonten alam fisik yang terindra. Nah, sekarang ngeten iki sing kata-kata iki jenenge alam fisik. Kemudian yang kedua adalah alam malakut, alami para malaikat. Alami para malaikat. Yang selanjutnya adalah alam jabar. Niku alam yang juga di atas alam malaikat. Alami ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, antir melakir boten Nabi. Laudanautu sibron lahtaratu. Lek kula ngelangkah salangkah niki, kula kobong di Nabi. Niku jenenge alam jabar. Jaga wonten bukti ini mbek potong ngeten gampang. Kalau jenengan iki kan sanggagae Imam Abu Hanifah itu kan melewati 5 alam.
Pertama, yang sewu. Pak Osman jangan naik kalau ini kan 65 64 tentu di bawah. Belum bikin 63. Oke, tahun 2200 sebelum di bawah. Ya mungkin real ini kan itu dengan alam barzah. Real di dalam barzah. Karena sesama orang beriman itu nanti ada zawaluna fil maqabir. Kalau jenengan golek kanca tahun 200 alamat Pak Osman nanti. Kalau parani sakit. Niku ya ada zawaluna fil maqabir. Dan percaya kok orang 200 sudah. Nah, pertama kita melalui alam arwah. Alam arwah. Kulir ruhu min amri rabbi. Alam ruh jenenge. Setelah itu Bapak Ibu kula jenengan tanggung 120 dino badhe dipun turunaken. Jadi nggih Gusti. Dirkas mudun nggih. Eling ya anas tu bi rabbikum, aku pangeranmu ya. Nggih Gusti. Aja lali ya, aku pangeranmu. Nggih Gusti. Iku jenenge adalah talqin awal. Baiat pertama. Janji suci kula jenengan Gusti Allah sing pertama kali adalah alas tubiro bikum. Aku pangeranmu lho ya. Nggih Gusti barna jenengan kula. Aja lali ya. Nggih, mudhun. Niku janji pertama kula jenengan Gusti Allah. Teko alam ruh dipindahkan alam kandungan. Dugi alam kandungan dipindahkan alam dunya. Dugi alam dunya dipindahkan alam barzah. Dari alam barzah dipindahkan alam akhirat. Akhire wonten surga, wonten neraka. Ruh, kandungan, dunya, barzah, akhirat termasuk surga neraka 5. Niku terus Imam Abu Hanifah. Nah, kula jenengan iki pertengahan. Pertengahan. Ya pindah-pindah wonten wae. Kayak ini ya. Ya kurang ya kaki ini waktu sana. Nah, jenazah ini, wonten apa jenazah kok yang coba jenazah? Iki loh, dalam kuburan loro ini. Nah, wonten apa jenazah? Kuburan loro ini disiksa Gusti Allah. Sebenarnya ya wong apik sebenarnya. Tapi disiksa kan Gusti Allah. Wonten apa jenazah? Situ iku. Iku penggalannya nek kapal ini uyuh ka istinja. Tadi nang Lamongan panas ya. Wah, bisa kepuyuh iki akhirnya minggir, kowe terlandu. Mepet. Terus mboten mari nguyuh, mboten istinja. Istinja kan saged damel watu, damel kayu, damel air to. Mari istinja langsung dilebokno malih. Akhirnya pakaian najisnya gawe ngapekti ten Gusti Allah. Bapak Ibu kula tak ngerti. Sesuatu niku sebenarnya ciptaan Gusti Allah niku diciptakan dalam keadaan suci apa najis? Suci apa najis? Suci. Bapak Ibu Indonesia banyu. Sak gelas ini. Sak gelas. Kula medhas saking mriku. Terus kalau gambirakan tentang awak kula, jemek kotos-kotos, kula dan sholat mriki sama bener. Banyu kan meluduk ini, itu banyu aqua, langsung kalau gambirakan dibuat mriki. Kotos-kotos, kula dadi imam sah napa mboten? Sah napa mboten? Sah nggih. Utawa ngeten guys. Lek ora ekstrem contohnya langsung lonjok blonten jeding mriku. Kotos-kotos pun wudu kula, kotos-kotos salat. Sah napa mboten? Sah. Sing penting kan apa gak petok. Sah. Kene apa kok sah? Mergane banyune suci dan mensucikan. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, lek banyu sak gelas kok gleb. Nggih. Banyu lho, kula uyuhaken kula tadai, kula gambaraken jret. Nggih, kula damel salat dhewe kanggo sampeyan, kan masjid kok mahal. Salat sah apa mboten?
Alasannya najis. Bapak Ibu cepat tinggal ini kan. Literasi Surawardi, kezoliman pertama kita itu yang kita kikis lewat puasa itu adalah kezoliman kepada makanan dan minuman. Coba Bapak Ibu bayangkan, banyu ini suci mensucikan, lek dalam kondisi suci mensucikan, saged damel adus gede, saged damel ngombe, saged damel bersuci ngadep Gusti Allah. Tapi lek sampeyan ombe dadi oyo, nggih. Kena titiknya haram Pak Bey. Nah Gusti Allah, sampeyan bayangno, sesuatu yang suci sampeyan rampas tanpa menyebut nama Allah, mantul apa enggak banyak? Zalim apa enggak namanya? Nah, poso niku ngelatih panjenengan ngilangi zalim-zalim ngeten iki, Pak. Biasa. Wedang glek-glek sing awale suci dadi najis. Iku ibaratnya njupuk anak tangga diolehno oleh sebulan, ngamuk enggak? Ngamuk kan? Nah itu poso ini dari saya Surawati melatih kita setidaknya meminimalisir kezaliman. Pokoknya kapan gak bismillah, ini berarti zalim. Ini sampai jaminan berapa? Isyrok jaminan lima tiga. Ini jaminan? 3 menit lagi. Oh 3 menit lagi. Oke, nah 5. Yang kedua, wong ini kok jadi rasa jadi untung. Yang kedua adalah dia siksa krono biasa oleh dia adu domba. Nah ini mulai saat itu akhirnya jadi saya didengar akhirnya di Nabi ono wit kurma dibacok jerek dipun dicepakan. Selama ini masih basah akan mendoakan yang ada di dalam alam barzakh pun. Yang nomor 4 adalah lek goroh 20%, ghibah 20, namimah 20 kali piro ganjaran? Petang puluh. Wal yaminul kadzib sumpah Allah. Niki yo hati-hati. Lek anjene jenengan wis niat gak gelem, ojo nggih kata insyaallah. Iya. Cak, ayo cak engko bengi darusan. Gak gelem atine iku. Anjene niat ya ora teko tapi isin nang kancane. Akhirnya golek ridhoni makhluk tapi njupuk bendune Gusti Allah. Insya ayo cak, cak mosok ketua ambil kata kok isi nang kancane akhirnya ngomong insya Allah, tapi insya Allah hati ini wis niat gak teko ini mek insya Allah ge nutupi cek jare ini wong liya to teko jeneng wali yang minul kadib. Aja tenang insya Allah. Tapi insya Allah ya ini wis anjene orang teko niku jenenge sumpah hati-hati Pak. Niku jenenge golek ridhone makhluk tapi njupuk amarahe Gusti Allah. Nek terasi sing pengamal apa sing ngarep itu adalah laisa bil mu'minina al-kamiluna man yatlubu ridhal makhluqina bisuktil jabbarina. Kudu wong sing imane sempurna, wong sing milih ridhone makhluk tapi njupuk murkahe Gusti Allah. Pun 20 kali 20 ganjaran. Sing nomor terakhir wanadru bisyahwat. Ndelok lawan jenis dengan pandangan syahwat. Kira-kira sing tuwa wis aman ya? Aman. Sing nomor 10 masih iya bahaya. Wanadru bisyahwat. Mbuh nang sing halal apa maneh sing ora halal. Tapi lek sing bisikan iki sih aman lho ya. Nafsu bisik apa kan? Cek nafsu aku poso nafsu. Utawa setan bisik. Niki lek sik sampean lawan nggih. Niku jenenge kita sedang menjaga diri. Niku dadi ganjaran. Baru dadi dosa niku lek kapane bisikan muncul. Kemudian diiyani. Setelah diiyani dadi kelakuan. Bisikan menjadi terjerumus kepada keburukan, menjadi menikmati keburukan, kemudian mempromosikan keburukan. Bisikan kebaikan menjadi perilaku kebaikan, menjadi nikmat kebaikan, mempromosikan kebaikan. Itu tinggal kapan. Nah, Bapak Ibu, Anda lebih syahwat itu mulanya dekapannya Ramadan ini ya kita hati. Dekapannya muncul dan kita ya coba.
Ojo mudah-mudah pasangan ini gitu loh. Ya gak apa-apa halal, secara fikih sah. Pokoknya gak metu mani kan. Ngutik ngeten iki kan sahabat kan secara fikih gak apa-apa, sing batal kan kapan sampai medal mani ya. Sing batal. Tapi secara akhlak niku bermasalah. Niku njupuk 20% lek kapan bisikane juga niku dipun turuti. Lek menjadi ladang perang kita muncul perangi bisik perangi niku menjadi ladang paham. Puan Bapak Ibu yang Allah hormati, berikut yang saya sampai akan semoga 5 faktor ini bisa menjadi semangat kita untuk terus berjuang dengan sakramat fikih. Jadi sah secara fikih tapi juga berpahala di hadapan Allah. Terakhir Sayyidina Muhammad SAW bersabda, kesimpulannya adalah rubba sha'imin muftirun wa rubba muftirin sha'imun. Akeh wong poso ning ngarepe menungso, tapi ning ngarepe Gusti Allah gak poso. Mergane fikih sah tapi akhlaki mboten sah. Sebaliknya akeh wong gak poso ning ngarepe menungso, tapi poso ning ngarepe Gusti Allah. Gak poso nyunah, gak poso, tapi gak goro, gak ghibah, gak namimah. Niku termasuk ternyata dalam akhlak termasuk juga puasa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalau pekerjaannya presenter, kita harus menggali narasumber itu ya dengan hibah, dengan adu domba, supaya mendapatkan hasil yang real. Nah itu gimana sih? Untuk Kalau pekerjaannya presenter kan kita harus mengadu domba lalu menghibah. Nah itu ya, itu gimana itu? Memang pekerjaannya begitu. Tapi orangnya ada, narasumbernya ada. Jadi definisi hibah itu adalah antarpuro nuksonan, kita menyebut kekurangan orang lain. Lau balaghahu, jika yang kita bicarakan ini sampai ke dia menjadi sakit hati. Nah kira-kira pertama yang kita sebutkan itu keunggulannya atau kekurangannya, berarti harus kekurangan. Yang kedua, dia sakit hati atau tidak. Jika dia tidak sakit hati maka dia bukan hibah, karena mungkin dia sudah meridhokan dirinya untuk dihibahi. Wonten nang sahabat namanya Abu Domdom dalam bab hibah ini. Sayyidina Muhammad sangat sanjangnya sahabat-sahabat itu tirun Abu Domdom iku wong sing teracak ini wis kedengaran sudah. Ini kita punya kayak itu sahabat. Kadang Imam Al-Kandahli. Wah kok tenan Abu Domdom ini dari Abu Domdom ini. Lek kapane dhek metu omah niku dhek sedekah. Lho sedekah itu pun Nabi top sedekah. Dhek iku ikrar nang ngarepe Gusti Allah. Tuhan, siapapun yang membicarakan kejelekan saya terima dan saya maafkan. Semoga menjadi sedekah saya dan sedekah dia. Bila gak sedekah ini, gak sedekah pondok, tapi sedekah selamati uang ngarepe Gusti Allah. Nah, sakjane kan wong hibah kan ganjarane ngelongi, dosane ditambahi. Tapi berhubung kula jenengan wis ikrar metu pun Gusti. Sedina iki sedina wengi lek ana wong ngrasani kula sepuluh. Mboten usah dipun catet dados amal burqian iki kan hak dosane kan hakul adami kan. Sesama anak Adam akan diampuni Allah jika memaafkan. Nah, lek hibah pertama wong sing atine kados ngoten lho. Lek digibahi mboten mangkel. Lek digibahi dipun ikhlasaken niku amaniyai Abu Domdom. Nah terus piye nek anjen kudu ngrasani yo maksiat niku lek kapane kayak 100 yo aja 100 75. Lek anjen niku kudu nglakoni maksiat. Ojo dipomo.
Lek 75 jupuk setan. Niku jenenge prinsip amal ma'ruf nahi mungkar. Lek kapane gak iso ambil tangan, yo ambil lambe. Lek gak iso ambil lambe, yo ambil hati. Nah, niku adalah tingkatan niku tentang kita. Terima kasih. Jadi ini ada apa jadi takmir Pak? Iku waris rapi. Harus noto hati. Sejak aku jadi takmir sampai aku mari tak niati sopo wae sing kita, aku tak sepuro. Wah, iku ben tracake iku ning kono dhisik. Tracake wong iki gak ngerti aku. Tracake iku dhisik. Bon, terus. Oke, siap. Jadi nafsu ini pertama dari sisi perubahan, dari sisi hakikat, dari sisi bendanya. Setan itu benda sendiri. Jadi menungso ambil setan itu benten. Lek nafsu kalian menungso itu jadi satu. Kita terlahir membawa nafsu, kemudian setan menyertai kita. Jadi setan itu di luar, membisikkan dari luar, nafsu itu dari dalam. Setan itu pokoknya intinya adalah kita melakukan dosa. Tapi lek nafsu bagaimana dosa ini menjadi kenikmatan kita. Menikmati itu dosa. Selanjutnya setan itu boten saged diubah menjadi baik. Kaiso setan itu tetap innahu lakum aduwwun mubin. A'udzubillahi minasyaitonir. Setan selamanya menjadi musuh. Tapi lek nafsu suatu saat harus kita tingkatkan iso sujud nang Gusti Allah. Malah nafsu itu tingkatannya lebih itu. Amarah rawamah menghina perkahina rodiyah mardiyah iksan. Kami itu lek nafsu bisa diubah menjadi baik, lek setan boten. Nah, itu di antara perbedaan.